Jaga apa? Si ele eheble grande me cruzla. Si ye rebebe hello. Ah, re celebrelo gria ele. Sua ya rabaya hatlendo. Oh my God. Oh. Oh my God. Pekaramosu. Oh my God. Kami menghormati-Mu. Say yeah. Yes, Arabayanda Bararahilo. Saya mengruizi lemekrasa. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Kita perlembat. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau telah besertaku. Hanya wanita saja Immanuel. Pria, aminkan itu. Korababase, Jesus, thank you Lord. Sekali lagi bersama-sama. Immanuel, 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 Engkau tuh besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Sono kias kat lara Maria do son kias kat Lord. Thank you Lord. Ya Rabbi, yes anda barande kieres. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau beserta kami, betul. Rahasia ini besar. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kami dan Kristus tinggal di antara kami, di tengah-tengah kami. Keberadaanmu itulah Tuhan yang membuat kami dibedakan. Ada banyak orang punya ini dan punya itu. Tapi realita kehadiranmu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan pangkat, dengan kemewahan, dengan kehebatan manusia. Kami bersyukur oleh korban Kristus yang sempurna, kami diizinkan untuk hidup kami di tempat tinggal, tempat kediaman-Mu, tempat kehadiran-Mu, berfungsi menjadi bait-Mu. Kami bersyukur bukan kehebatan kami, semata-mata karena korban Kristus. Terpujilah nama-Mu, sampaikanlah firman-Mu, pakai Tuhan lewat kebenaran ini. Setiap kami semakin menghargai keberadaan-Mu, menghargai kehadiran-Mu, semakin hidup memperkenan hati Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, tepuk tangannya sekali lagi. Masa Mbak Santi sendiri yang kuat? Ayo, tepuk tangan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Ini gak ngendep ya. Aku ngerasa kayak agak ngendep. Enggak ngendep. Bisa kelihatan ke sana jelas kedengaran suara saya?
Ke sana juga dengar jelas? Oke. Ya, hari ini kita sedang belajar ya yang diberikan topik dari Bandung Pusat tentang bagaimana kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna ya. Nah, jadi minggu yang lalu juga pasti bicara itu, sebulan ini akan bicara itu. Bagaimana semua kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, ada hal-hal penting yang saya ingin sampaikan supaya kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Hal pertama yang saya ingin sampaikan, dicatat baik-baik, bahwa sudah sewajarnya setiap orang percaya yang sudah lahir baru dapat mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Sudah sewajarnya apa? Sudah sewajarnya, bukan semoga. Kan ada banyak orang, semoga ya Tuhan menyertai. Saya bilang bukan semoga. Penyertaan Tuhan yang sempurna setiap waktu itu sudah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Sudah sewajarnya, bilang sudah sewajarnya. Satu dengan yang lain bilang, tunjuk yang lain bilang, sudah sewajarnya loh. Sudah sewajarnya. Semua kita bilang, termasuk kamu. Tunjukin yang lain. Termasuk kamu, semua kita. Ya, sudah sewajarnya mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Itu harus menjadi dasar berpikir kita, menjadi dasar keyakinan kita bahwa sejak kita lahir baru, Tuhan bukan hadir sekali-sekali. Bukan kalau kita lagi baik dia ada, kalau kita nggak baik dia nggak ada. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia menebus dosa kita, dia mengampuni dosa kita, dia mengalahkan iblis, dosa dan maut. Tidak ada satupun kutuk, tidak ada satupun setan yang bisa tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Ingat itu baik-baik. Setan tidak boleh lagi tinggal dalam hidup kita. Ini yang seringkali tidak disadari oleh umat Tuhan. Kita masih berpikir kadang-kadang setan seolah-olah masih punya kemampuan untuk menguasai kita, untuk menaklukkan kita, membuat kita tidak berdaya. Salah besar. Amin. Salah besar. Karena sebenarnya setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah sewajarnya kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Ya, Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Oke, 1, 2, 3. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Lanjut. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu? Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya di Alkitab yang terjemahan lain, di situ dikatakan bukan hanya Kristus ada di tengah-tengah kamu, tapi Christ within you. Kristus di dalam kamu dan Kristus di tengah-tengah kamu. Itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sungguh menjadi rahasia yang selama ini tidak dibukakan kepada bangsa-bangsa lain. Di situ dikatakan betapa mulianya rahasia itu. Rahasia apa sih yang tersembunyi dari keturunan kepada keturunan, dari waktu ke waktu, itu semuanya disembunyikan. Tetapi sekarang katanya dinyatakan loh. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudusnya. Apa yang dinyatakannya? Emang kehebatan apa? Rahasia apa yang selama ini tersembunyi? Tapi sekarang dinyatakan, ini loh rahasia yang selama ini tersembunyi. Kristus ada
di dalamku dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu bukan merupakan sesuatu yang biasa-biasa. Banyak anak-anak Tuhan berpikir Kristus tinggal di dalam kita, Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Itu sesuatu yang biasa. Betul. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak Tuhan masih jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena mereka menganggap kehadiran Kristus di dalamku biasa-biasa saja. Padahal di situ dikatakan Kristus itu pengharapan akan kemuliaan. Artinya ketika kita menyadari Kristus yang hidup di dalamku, Kristus di dalammu adalah Kristus yang sangat-sangat luar biasa, yang sanggup menolong kita dalam kondisi, situasi apapun. Kita bisa menjalani hidup ini dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebenaran kepada kebenaran, dari situasi apapun juga. Ketika kita menyadari Kristus tinggal di dalam kita, Dia ada di dalam kita, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa kita jalani bersama-sama dengan Dia. Amin. Apa persoalanmu saat ini? Kalau kita bilang, saya jatuh karena ini, karena itu, berarti kita belum betul-betul mengerti dan memahami rahasia besar ini. Bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kita lihat Galatia 2 ayat 20. Siapa yang bisa baca? Satu orang, bapak-bapak ya, dengan suara keras. Amin, ya. Nah, lihat baik-baik, sama-sama pahami bersama. Jadi kesadaran akan keberadaan Kristus yang tinggal di dalam kita dan juga tinggal di tengah-tengah kita harus kita bangun. Karena kalau kita tidak menyadari keberadaan Dia dalam kita, kita akan berbuat sembarangan. Coba sekarang kalau kita tahu di situ ada polisi, terus jelas-jelas dibilang tidak boleh belok ke kanan. Siapa yang berani belok ke kanan? Berani. Kalau nggak langsung primit, benar nggak? Kenapa kita nggak berani? Karena kita tahu ada polisi di situ. Ketidaksadaran akan keberadaan Dia di dalam kita membuat anak-anak Tuhan bisa hidup sembarangan. Oh God, thank Lord. Saunlehi krindabatos. Bukakan kebenaran ini kepada umatmu. Sehingga mulai hari ini umatmu tidak sembarangan lagi hidup Tuhan. Hidup kami senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih-Mu. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan di balik semuanya itu menjadi bagian kami semakin dinyatakan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya gak ada satupun pergumulan. Tidak ada satupun situasi dan kondisi apapun. Bahkan godaan-godaan dosa apapun. Gak ada yang gak bisa kita atasi. Karena walaupun aku hidup secara seperti ini. Tapi kita harus tahu ada Dia yang hidup di dalam kita. Itu menjadi dasar keyakinan kita. Yang harus kita bangun. Kita minta Tuhan tolong supaya kesadaran tentang kehadiran Kristus di dalamku. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Membuat kita kalau doa, kalau kita sembah Tuhan, kita berekspresi, kita tidak jaim. Nangkep jaim ya? Jaga image ya? Jadi gak mau, misalnya gini, lagunya tuh cingkrak-cingkrak. Aku kan udah umur di atas 40, 50, apa tuh namanya kalau di atas 50? Bukan, siapa kan? Ada satu lagi, balita, jelit, nah keren kan? Jangan yang jelek. Jelit, nah jelang 50 tahun. Yes, nah jadi
Seringkali orang berpikir melihatnya gini, aku kan udah umur segini kayaknya gak pantas lagi loncat-loncat, gak pantas lagi sorak-sorai ya, bermacam-macam lah. Tapi kalau kita sadar siapa yang hadir di sini, kesadaran bahwa dia ada di sini dan dia melihat ekspresi kita, dia melihat semuanya, itu akan membuat kita akan memberi yang terbaik. Jadi ketika tadi memuji Tuhan, lagu yang Immanuel, Immanuel, saya bilang, kau lihat aku kan? Biarlah ekspresiku, nyanyianku semuanya, itu menyukakan hatimu ya. Setiap lagu demi lagu, saya betul-betul katakan, lihat aku ya. Ya ada seorang buta yang saat ini ditonton oleh hampir seluruh dunia, Putri Aryani. Dia dilihat oleh orang banyak. Tapi saya bilang sama Tuhan, sekalipun saya tidak dilihat oleh semua orang, tapi saya mau Engkau melihat aku. Apa yang kulakukan menyenangkan hatimu Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan, aku ingin memberikan yang terbaik bagimu. Dalam segala situasi dan kondisi, jagai mulutku, jagai perkataanku, jagai sikapku Tuhan. Agar aku terus menghormati Engkau, agar aku terus menghargai Engkau, agar aku terus memberi yang terbaik bagimu. Jagai aku Tuhan. Terus terang, saya baru pulang dari Jakarta, menengok cucu saya yang umur 2 tahun 4 bulan, harus dioperasi jantung. Harus dibelek dari sini sampai sini. Dan terus terang, apa yang terjadi itu belum sesuai dengan iman saya. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menahannya, karena itu kan bukan anak saya, itu cucu, ada orang tuanya ada dan sebagainya. Di satu sisi saya melihat semua peristiwa itu, rasanya kadang-kadang mau berontak saudara. Ya saya tahu bahwa cucu saya harus dibekep gini pakai bius. Tiba-tiba gitu ya, terus lalu dioperasi gitu, dan saya lihat di tangan cucu saya yang kecil itu ada ini transfusi darah dan sebagainya. Kita tahu lah umur segitu rasanya kayaknya belum layak banget untuk dia sakit-sakit gitu. Secara manusiawi rasanya pengen berontak, secara manusiawi rasanya pengen jangan operasi, rasanya udah pengen lakukan sesuatu. Tapi di satu sisi saya menghargai orang-orang yang masih lemah imannya, orang-orang yang belum tangkap apa yang saya yakini. Dan saya minta sama Tuhan, jagai aku Tuhan, agar aku tidak berdosa kepadamu. Karena bisa aja ketidakpuasan membuat kita jadi kesal gitu ya. Apalagi menyangkut nyawa orang gitu. Itu, tapi saya minta sama Tuhan, hati saya difokuskan, saya belajar untuk terus tidak terpengaruh dengan semua situasi itu. Gak mudah saudara saya melihat semua. Ya, saya melihat cucu saya seperti itu, yang kesakitan dan sebagainya. Itu tidak mudah untuk, saya gak bisa gini, ya sudah terima aja. Itu kan iman loh, kesalahan lo gitu. Gak bisa saudara, biar gimana juga. Saya ngerti bahwa ada yang lemah imannya, saya harus dukung, saya harus doakan, saya jaga mulut saya. Jaga pikiran saya untuk tidak terdistrak dan tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Saya jaga. Jadi kembali lagi, sudah sewajarnya kita semua orang percaya yang sudah lahir baru mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Bukan sekali-sekali. Kenapa? Karena melalui kematian Kristus, kebangkitannya, melalui korban Kristus, sekarang dia menjadikan hidup kita jadi tempat tinggalnya. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20 bilang, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Percaya, orang gak lihat kok. Percaya kepada dia yang hidup di dalamku. Percaya kepada apa yang dia sampaikan. Itulah hidup kita yang kita jalani. Hidup oleh iman. Amin. Jadi orang yang ingin mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya selalu harus membangun kesadaran. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong agar aku selalu betul-betul menyadari bahwa aku tidak sendiri loh. Aku tidak berjuang sendirian loh. Ada Engkau, tolong aku dalam segala situasi Tuhan. Untuk aku selalu menyadari Engkau besertaku. Engkau tinggal di dalamku, Engkau telah mati bagiku, Engkau bangkit bagiku, Engkau telah menebus aku. Tidak ada satu pun yang tidak Kau berikan kalau itu betul berguna bagiku. Bangun kesadaran. Bagaimana cara bangun kesadaran? Rajin-rajinlah merenungkan firman. Rajin-rajinlah memakai firman demi firman menjadi bahan untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Supaya Tuhan membukakan isi pikirannya, isi hatinya kepada kita.
Sehingga kita mengenal dia bukan hanya tahu, tapi kita kenal dia dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Kita sulit percaya sama Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Saya sulit percaya kepada Ibu. Kenapa jadi? Mian, udah tahu ya tapi kok tiba-tiba hilang dia. Saya tidak akan mudah percaya kepada Ibu Mian kalau saya tidak kenal dia. Betul? Saya harus bangun hubungan dengan Mian. Apalagi kalau dia bilang, Bu Rita boleh saya pinjam duit? Waduh, saya mulai mikir, ini siapa dia? Benar nggak? Apalagi kalau udah urusannya minjem duit lah ya, segala macam. Pasti kita mikir dulu. Tapi kalau sama orang yang udah kenal, dia minjem duit, saya masih mikir. Kemungkinan nih pasti ada sesuatu nih. Pasti karena saya kenal sama orang yang saya kenal, saya tahu dia perlu banget. Ya bukan minjem lagi, saya kasih kemungkinan. Karena Tuhan bilang kasih aja. Kalau dia betul-betul perlu ya. Nah, tapi intinya, bagaimana kita bisa percaya bahwa dia menyertai kita? Bagaimana kita bisa percaya bahwa dia tinggal di dalam kita, menolong kita? Kalau kita tidak kenal dia. Kita tidak punya waktu untuk kenalan dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini harga mati. Kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan bukan karena Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Tapi karena kita tidak bangun. Kesadaran dia ada lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Ketekunan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Rajin ngobrol sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan semakin berbicara pada saya tentang betapa pentingnya kita membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Justru di saat tidak ada bahaya. Karena justru di saat ada bahaya kita sulit sekali. Seringkali orang kalau menghadapi badai, kalau tidak terlatih, melatih untuk dia betul-betul membangun hubungannya dengan Tuhan, itu biasanya begitu datang badai, aduh kenapa ini? Aduh nanti gimana? Aduh kalau gimana? Saya melihat dalam kasus cucu saya ini. Ya sampai kadang bapaknya sampai sakit perut, mamanya sakit mah. Karena pasti saya yakin gelisah kan. Mikirin terus, aduh, semoga operasinya berhasil. Karena untuk operasi harus tanda tangan, menerima resiko kematian. Itu, jadi mereka udah mikir, ya kalaupun gagal, ya sudahlah katanya. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita kenal siapa, gak ada kata begitu. Gak ada kata kalau memang harus mati-matilah, no. Saya rasanya mau bilang tidak ada kematian kalau Tuhan yang suruh. Percayakan kau Tuhan yang suruh, itu aja intinya. Saya tidak akan bahas itu ya, tapi intinya yang penting kita sulit percaya kepada Tuhan kalau kita tidak membangun perkenalan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu di saat aman, di saat tidak datang badai. Kalau lagi perang kita bukan waktunya belajar gimana cara pakai senjata. Ya kalau di medan perang baru gimana cara pakai kokangnya. Ini bluk. Benar nggak? Iya. Jadi pada saat kita menghadapi badai itu bukan saatnya kita belajar bagaimana punya iman. Justru saat ini, hai umat Tuhan dengar baik-baik. Saat engkau tidak mengalami badai-badai apapun, bersiaplah saat ini. Rajinlah, bertekunlah di dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam firman. Rajin mengulang-ulang setiap kebenaran demi kebenaran yang sudah diajarkan. Yakinkan kebenaran itu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Jadi dasar keyakinan. Menjadi iman yang memindahkan gunung. Menjadi iman yang menciptakan mujizat. Menjadi iman yang menciptakan berbagai terobosan dan kemenangan. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan memang sudah sediakan akan menjadi milik dan bagian kita. Kapan itu terjadi? Pertama-tama bangun kesadaran itu lewat kekonsistenan persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa banyak orang di saat badai jadinya malah bingung, takut? Karena tidak mempersiapkan waktu masa aman. Jadi untuk mengukur orang membangun hidupnya di atas apa? Lihat waktu datang badai. Kalau nggak datang badai, kita semua kelihatan orang baik-baik saja. Kelihatannya orang mantep ya. Tapi kelihatan pada saat datang badai, pada saat datang masalah, datang menghadapi situasi-situasi yang gak enak, yang kelihatannya secara fakta rasanya pengen lari dari situasi itu. Ya, kita menghadapi situasi mungkin masalah uang, masalah sakit penyakit, mungkin masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah apapun. Ada banyak orang yang rasa pengen lari dari situ. Kalau dia tidak belajar membangun imannya di saat aman, damai,
di saat tidak ada masalah. Ya, jadi sekarang yang lagi tidak punya masalah, ayo bertekun ya. Ya, jangan nyantai-nyantai ya. Ini waktunya karena akan datang masanya. Kenapa tujuannya? Justru Tuhan mau membuktikan ada para pemenang yang hadir di tempat ini. Pemenang harus masuk arena pertandingan. Gak bisa saudara pengen jadi juara, punya piala gak mau berlatih, gak pernah bertanding. Pokoknya pengen piala udah aja beli di toko. Benar gak? Tapi kan piala bodong ya. Piala bodong, bohongan. Piala yang benar adalah karena kita sebelumnya berlatih, di saat belum masuk ke dalam arena pertandingan, kita rajin berlatih, tekun berlatih terus seperti seorang olahragawan, disiplin mengatur waktu, disiplin mengatur semuanya. Terus ketika kita masuk ke dalam pertandingan, maka kita memang pasti mengalami kemenangan karena memang itu jati diri kita. Kita ditetapkan jadi pemenang lebih dari pemenang. Jadi jangan takut terhadap goncangan. Kalau kau lihat badai, berbinar-binarlah. Berarti ini persiapan. Tuhan mau buktikan ini anak gue pemenang. Ini anak gue pemenang. Dan semuanya pemenang. Itu target Tuhan. Supaya dia semakin diceritakan bagaimana Tuhan tinggal bersama kita. Menyertai kita. Paham ya? Jadi lakukan itu. Jangan bilang gini, aduh saya pengennya menang tapi gak mau latihan, gak bisa. Curang saudara. Licik gitu ya, pengen menang. Jadi bangun kesadaran itu. Nah, ketika kita membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan, karena kita bangun persekutuan kita dan Tuhan, kita semakin mengenal Dia, semakin mengalami ada realita Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan ternyata Engkau segalanya. Gak bisa dibanding dengan yang lain Tuhan. Membuat kita semakin apa? Hormat kepada Dia. Semakin kita kagum dan takut akan Dia. Saya alami dari waktu masih pacaran aja. Anak zaman sekarang kan katanya pacaran macam-macam ya. Saya ingat karena saya tahu Dia hadir di dalam saya. Saya tahu Tuhan hadir di dalam pasangan saya. Dalam masalah berpasangan waktu pacaran aja, saya takut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena kesadaran akan kehadiran Dia di dalamku, di dalam Dia. Ketika saya masuk dalam rumah tangga dengan suami istri, suami saya takut, saya pun takut untuk ngomong kasar kepada suami. Suami saya takut ngomong kasar kepada istri. Anak takut ngomong sembarangan sama orang tua. Kalau sadar ada Tuhan yang hadir dan Tuhan yang melihat kita dan Tuhan yang mengasihi kita. Kayak tadi, kesadaran ada polisi, kita nggak berani nyeleweng. Kesadaran akan Tuhan yang hidup dalam kita membuat kita tidak berani nyeleweng. Membuat kita nggak berani main-main dengan setan. Tapi kesadaran itu yang sering tidak dibangun. Makanya kita tenang-tenang saja. Ngomong kotor tenang, berbuat seenaknya tenang, melakukan ini dan itu tenang, mengambil keputusan yang salah juga tetap tenang. Kenapa? Karena tidak menyadari kehadiran Dia di dalam diri kita. Tapi kalau kita rajin bangun itu, rajin persekutuan kita dibangun seperti itu. Menikmati, saya menikmati sekali. Di dalam rumah tangga saya, betul-betul saya mengalami, kami hampir jarang sekali namanya bertengkar. Kalaupun bertengkar bukan bertengkar saudara, hanya beda paham. Kadang-kadang beda pengertian ya, mungkin saya belum sampai di tingkat dia. Tapi sebagai seorang istri, sekalipun saya belum memahami tingkat pengertian dia, selalu saya ambil firman, istri tunduk pada suami. Gak ada kata pada suami saya. Gak ada kata kotor, kata kasar, tunjuk-tunjuk. Pantang itu buat saya. Karena buat saya, istri tunduk pada suami. Apapun keberadaannya. Karena itu firman. Saya hormat pada Tuhan yang hidup di dalam saya. Itu membuat saya gak berani ngomong sembarangan. Kalaupun ngomong, gimana Pak kalau gini? Gimana Pak kalau gitu? Ya, artinya saya berusaha untuk berkata-kata sopan. Karena takut akan Tuhan. Waktu kami pacaran gak berani seenak-enaknya pegang sana pegang sini. Karena kita sadar ada Tuhan yang ngeliatin kita. Di kantor juga gitu, di tempat kerjaan juga gitu. Kalau kita menyadari akan kehadiran Dia di dalam kita, kita akan menjadi pegawai yang jujur, takut akan Tuhan, kerja keras, tulus hati. Menjadi orang yang sangat dipercaya. Yang model Mbak Yus seperti itu. Iya, ya.
Iya, itu pasti dia dipercaya Tuhan dan akhirnya dipercaya orang juga, saudara. Ya, karena dia betul-betul menyadari tentang siapa dirinya, siapa yang tinggal di dalam dia. Hal yang kedua, supaya nggak terlalu panjang. Hal yang kedua, saya ingin supaya kita juga punya pemahaman yang sama. Realita kehadiran Tuhan akan semakin dinyatakan lewat kasih dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Jadi, realita kehadiran Tuhan itu maksudnya gini, Tuhan itu kan hadir di kita, betul? Tuhan ada nggak sekarang di sini? Tapi kehadirannya secara nyata belum tentu betul-betul kita rasakan. Betul? Kenapa? Ini ada hubungannya dengan ketaatan. Poin yang kedua, realita kehadiran Tuhan. Dia ada di dalam kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Tapi belum tentu kehadirannya betul-betul melingkupi kita. Betul-betul kita sadar. Kenapa? Kemungkinan besar kita satu tidak rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, juga kita sedang hidup di dalam ketidaktaatan. Nah, kita lihat sebentar firman-Nya Yohanes 14 ayat 23. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Satu, dua, tiga. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kehadiran Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh. Realita kehadirannya, kami akan datang. Kepada siapa? Kepadamu. 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 Kami akan datang dan diam tinggal bersama kamu. Kalau Jokowi bilang saya mau datang ke rumahnya Poppy, asik gitu, senang. Wah, beresin ini Sultan, cepetan beresin ini, wah segala macam. Kenapa Jokowi mau datang? Mau nginep di rumah kita? Walaupun kelihatannya, wah nggak mungkin lah Kak. Ya, ini kan ibarat namanya. Ya, tapi pasti menyiapkan senangnya bukan main ya. Sekarang bayangkan, dia bilang, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Bahagia banget gak? Bahagia sekali. Terhormat sekali. Sangat terhormat. Kapan itu terjadi? Kehadirannya, realita kehadirannya, itu terjadi ketika kita taat, mengasihi dia, melakukan apa yang dia perintahkan. Jika seorang mengasihi aku, dan dia pasti menuruti firman-Ku, Bapakku akan mengasihi dia. Emang kemarin Bapak gak mengasihi kita? Mengasihi kita. Tetapi di saat kita senantiasa membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita mengasihi dia, semakin mengerti kebenarannya, dan kita mentaati dia. Artinya pengenalan kita akan Bapa semakin bertambah, dan kasih Bapa itu semakin kita bisa rasakan. Kasihnya tidak berubah, tapi seringkali kita tidak bisa merasakannya. Karena pengenalan kita akan Tuhan yang masih terlalu cetek. Tapi ketika kita semakin mengenal dia, kita tidak akan bergumul untuk mentaati dia. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita rajin bersekutu dengan dia, kita jadi percaya kepada dia dan kita suka melakukan perintahnya. Kita tidak akan terpaksa, kita tidak akan hitung-hitungan. Kita akan suka melakukannya karena kita mengenal dia, karena kita mulai percaya kepada dia. Kita punya waktu untuk ngobrol dengan dia, kita punya waktu untuk tukar pikiran, mencurahkan isi hati kita. Akhirnya dia menyatakan isi hati dia. Akhirnya kita merasakan Tuhan, wow luar biasa Tuhan. Sampai akhirnya kita bilang, apa yang mau kau buat untuk aku lakukan? Itu biasanya begitu. Setiap kali kita merasakan, Tuhan kau mengasihi aku demikian. Aduh Tuhan, apa sih yang kau ingin untuk aku lakukan? Seperti itulah sikap saya kepada dia. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sampai saya bilang pada dia, ketika dia menyatakan dirinya, dia menyatakan keberadaannya, rasanya untuk lakukan apapun yang dia suruh,
Sok Tuhan seperti kita. Sok Tuhan, kau mau apa? Kau mau apa? Ayo. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku. Lakukan apa yang kau mau Tuhan. Kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita akan melakukan perintahnya. Dan kehadirannya semakin kita rasakan. Betul. Baik di tengah kita maupun secara pribadi. Jadi realita kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. Itu akan semakin kita nikmati. Akan semakin dinyatakan ketika kita taat dan mengasihi Dia. Tetapi untuk taat perlu waktu untuk bisa mengenal tanpa bergumul. Sehingga kita menikmati kasih-Nya. Makanya ada lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kalau kita rajin ngobrol gitu sama Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Saya langsung ingat dia mati di atas kayu salib buat saya. Udahlah, kalau saya udah lihat dia di kayu salib, udahlah, udah cukup Tuhan. Mau problem apa kayak ngerti gak ngerti, gue gak peduli, yang jelas gue tahu dong, kamu mati di situ udah cukup buat aku. Apa yang kau mau kuperbuat Tuhan? Itulah yang menjadi dasar keyakinan hidup saya. Itulah yang membuat saya selalu bisa move on dalam menghadapi apapun. Orang bilang, emang Karita gak ngalamin problem? Siapa yang bilang gak punya problem? Ada problem, tapi hati saya selalu melihat kepada Dia. Itu menjadi sebuah sikap hati saya. Selalu memandang kepada Dia, dan saya gak terlalu peduli dengan semua yang saya tidak pahami. Terutama peristiwa buruk apapun yang saya tidak pahami. Saya seringkali abaikan itu. Saya lebih banyak kepada lihat kasih Dia kepada saya. Itu nyebabin saya mentaati Dia, mengasihi Dia tanpa pamrih, tanpa berat hati. Kalau saudara ingin mengalami penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang semakin melingkupimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan secara konsisten. Di saat aman, jangan kau nyantai-nyantai. Disitulah kau harus terus bangun. Karena akan datang masanya di tengah badai, kita tetap bisa tenang. Itu dikatakan kita bisa menari di atas air, di atas badai. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Sebab kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Jadi kita bisa nikmati itu gitu. Semakin kita mengingat kasih-Nya, semakin kita terus jadikan bahan semua apa yang kita alami menjadi bahan untuk obrolan kita dengan Tuhan. Kita semakin mengalami hati kita dipenuhi kasih Tuhan. Sehingga kita akan dibawa untuk taat dan taat. Taat dan taat. Semakin taat, semakin lagi mengalami kasih-Nya. Terus aja muter begitu saudara. Semakin taat, semakin dipenuhi kasih. Taat lagi, dikasihi penuh lagi. Makin taat lagi, makin mengasihi. Luar biasa sebenarnya dengan Tuhan itu. Ya, nah oke. Kita akan lihat di dalam Wahyu 21. Ayat 3 sampai 4. Ini ayat yang betul-betul saya jadikan sebuah dasar keyakinan. Ketika saya terus-menerus membangun persekutuan saya dengan Tuhan. Saya tahu kehadirannya. Dia bilang, aku akan diam di dalam kamu. Kehadirannya itu membuat hidupku berfungsi menjadi baitnya. Lihat Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3.
Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kapan itu terjadi? Ketika kita berfungsi menjadi kemahnya. Lihat, katanya tadi di ayat 3, coba lihat. Ada apa? Hei, ada kemah Allah. Hah? Allah akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Dengan aku. Dengan kamu. Dengan aku. Dia bilang, lihat. Ada kemah Allah. Di tengah-tengah manusia. Bukan nanti. Di sana kita tidak jadi kemah Allah. Kita udah bersama-sama dengan Tuhan lah. Tuhan bersama-sama. Sekarang di tengah-tengah manusia. Ada siapa? Ada Pak Media. Pak siapa? Rengga ya? Pak Rengga. Kenapa? Pak Medi mana coba? Pak Medi kan? Iya, aku nunjuknya Pak Medi. Kenapa Pak Rengga? Pak Medi. Ya, lihat, ada Allah. Ada kemah Allah. Kenapa? Karena dia menuruti perintahku. Dia mengasihi aku. Kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti kita semua akan berfungsi menjadi kemahnya. Air mata yang ada di tetanggamu akan kau hapuskan. Kain kabung mereka akan kita koyakkan. Kita lihat Yesaya 25 ayat 6-9. Walaupun itu bukan bagiannya, tapi saya tergerak ingin bagikan itu kembali di Lembang Rasa pernah saya ajak. Yesaya 25 ayat 6-9. Ketika saya pergi ke rumah sakit, ada begitu banyak orang yang harus mengeluarkan air matanya. Mereka tidak kenal Allah. Anak mereka meninggal ketika dioperasi. Mereka bilang, Bu, saya udah gak kuat lagi, Bu. Padahal saya juga lagi, cucu saya mau operasi. Saya bersyukur karena kita punya Tuhan. Ada kehadiran dia. Ada janji dia, ada Roh Kudus, ada intervensi Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang saya bisa tarik turun. Saya bilang sama Tuhan, saya tahu dokter semuanya terbatas, tapi saya bisa tarik turun karena saya anaknya. Saya hambanya. Saya bilang, Musa naik tangannya, maka bangsa Israel menang. Saya naikkan doa saya, iman, deklarasi saya. Saya bilang pada Tuhan, sekalipun dokter terbatas, semua terbatas, saya bisa tarik turun. Saya bisa ciptakan perubahan. Karena Musa angkat tangan, perubahan terjadi. Bangsa Israel menang. Saya angkat tangan, saya serukan. Tapi orang-orang di sekitar saya, mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan tuh pengen hadir dalam hidup mereka. Makanya di situ bilang, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala Ia pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakan. Kehadiran Dia yang di dalam kita bukan untuk disembunyikan. Harus dapat dinikmati pertama oleh kita karena kita mengasihi Dia, taat kepada Dia. Dan juga oleh orang-orang yang bilang, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dia akan menghapuskan air mata, mengoyakkan kain kabung. Tudung yang menutupi mereka akan dibuka. Maut akan ditiadakan.
Dan mereka bilang pada waktu itu orang akan berkata, ini loh Allah kita yang nanti kita nantikan. Mana itu? Ada di siapa? Ada di Mia. Ada di aku, ada di kamu. Di sekolah, di kantor, di perumahan, di perkumpulan-perkumpulan. Mereka akan bisa bilang, ada Allah. Sehingga air mata mereka yang tadinya berlinang mulai dihapuskan. Jadi hadiran Tuhan tujuannya bukan untuk nikmat kita sendiri. Supaya orang-orang bisa melihat ada kemah Allah di bumi ini. Kita bisa berfungsi sebagai baitnya. Karena itulah tugas kita di Sion, di Gunung Sion. Tuhan akan menjamu bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa akan dijamu oleh Tuhan. Jadi kita di sini biarlah lewat kebenaran ini, kesadaran akan realita Tuhan yang semakin kita bangun, membuat kita semakin berfungsi menjadi baitnya, sehingga semakin banyak orang-orang yang saat ini sedang menderita, mereka betul-betul kain kabungnya kita koyakan, air mata mereka dihapuskan, maut, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan mereka akan betul-betul ditelan dalam kemenangan lewat hidup kita. Pertama-tama harus kita yang mengalaminya, amin. Jadi saya percaya ketika saya Tuhan izinkan untuk ada di rumah sakit di situ, untuk saya bisa melihat ada begitu banyak orang ya, yang sangat ketakutan sampai dia bilang, ibu saya gak kuat ibu. Saya langsung peluk dia, berkerudung. Saya bilang, ibu saya boleh doa untuk ibu? Tapi pakai keyakinan, boleh bu. Banyak loh orang sangat membutuhkan. Air mata mereka harus dihapuskan. Biarlah realita kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya teruslah bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan taati apapun yang Dia perintahkan pada kita. Kalau kita bangun hubungan dengan Dia, kasih kita semakin bertambah. Ketaatan kita dan tanpa pergumulan sama sekali. Kita akan mentaati Dia dengan sepenuh hati kita. Kehadirannya semakin nyata. Kami akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Dan ketika kita betul-betul merasakan kehadiran Dia, kita berfungsi menjadi kemahnya yang membuat betul-betul kain kabung mereka dikoyakan, maut ditiadakan, air mata mereka dihapuskan, duka cita mereka diganti, dihapus semuanya itu. Yang ketiga, realita kehadiran Tuhan membuat hidup kita dibedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Realita kehadiran Tuhan membuat hidup kita dibedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Ini tadi lagu yang dinyanyikan ya, kata-kata yang disampaikan tadi pagi sebelum waktu ibadah mau mulai. Kita lihat Keluaran 33 ayat 16. Baca sama-sama. Ayat 16. Ayat 16 bukan. Oke, 1, 2. Ya ini. 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dari mana orang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan? Kita adalah orang-orang yang betul-betul mengalami kehadiran Dia dalam hidup kita. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini berbicara tentang realita kehadirannya. Bukan hanya Dia tinggal, tapi kehadirannya dalam hidup kita itu dapat betul-betul dilihat oleh banyak orang. Sehingga mereka bisa lihat. Dan Tuhan bilang, kehadiranmu itulah. Dan Musa bilang, kehadiranmu itulah yang membuat kami itu dibedakan. Karena bangsa-bangsa lain, mereka punya ini, punya itu, punya kekayaan. Kalau saya lihat sekarang, kalau saya lihat di YouTube gitu ya, Maya Estianti punya, punya Anang Hermansyah, punya, Raffi Ahmad. Pokoknya kalau kita lihat, ini yang baru Indonesia, belum luar negeri ya.
kayaknya mereka tuh wow gitu. Dan tapi mereka tidak punya Tuhan seperti kita memilikinya. Jadi yang membedakan kita dengan mereka di mana? Justru kehadiran Tuhan itu loh. Realita kehadiran Tuhan yang ada pada kita itu. Karena Tuhan tidak bilang gini, oh karena rumahnya Maya keren, aku hadir di situ. Enggak. Oh karena dia hebat, aku hadir. Enggak. Wow, musiknya, gedung ibadahnya gede, penyanyinya keren-keren, WL-nya keren, semua keren. Apa Tuhan hadir di situ kan hadirat? Enggak. Bukan di sana kehadiran menyata. Kehadiran nyata pada saat itu kita hidup mengasihi Tuhan. Dan kita hidup di dalam rencananya. Kita hidup di dalam jalan-jalannya. Akibatnya kita dibedakan. Amin. Kalau kita tidak hidup mengasihi Tuhan, realitanya tidak menjadi nyata, Tuhan tidak membuat perbedaan. Orang tidak bisa lihat ada perbedaan. Justru yang membedakan kita dengan mereka adalah walaupun kita tidak sekaya mereka, tapi ada kehadiran Tuhan yang membuat orang-orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, mereka bisa merasakan ada sesuatu. Ya. Ketika saya lagi ngurus handphone ke Grapari. Saya hanya ngurus handphone aja biasa gitu. Terus orangnya berkerudung di depan saya. Dia bilang, dia lihat pas minta KTP saya segala macam. Terus dia bilang, Ibu usianya udah 60? 63? Benar? Iya. Ya ampun Bu. Kok gak kelihatan sekali? Terus dia bilang ini, Bu kasih tahu sama saya. Rahasia awet mudanya gimana? Lihat, orang-orang yang berinteraksi dengan kita dalam kondisi apapun, Tuhan bisa punya jalan untuk membuat orang bertanya tentang Tuhan. Ada perbedaan, mereka bisa lihat. Bisa lihat. Lalu dia bilang, Bu kasih tahu sama saya Bu, apa rahasianya? Saya pada waktu itu gak merasa bangga. Keren enggak saudara? Saya langsung bilang, tiba-tiba karena saya hidup dalam perenungan Tuhan. Yang keluar dari, kan apa yang kita simpan, itu yang keluar. Tiba-tiba saya bilang, iya. Karena hati saya selalu gembira. Oh, gembira kenapa? Ada Tuhan hadir di dalam hidup saya. Dia langsung gini, Ibu merinding dengernya. Orang muslim pakai kerudung. Hanya kan dia kan custom, ini petugas ya, nggak mungkin berlama-lama ngobrol sama saya kan. Karena yang lain juga nunggu. Lalu orang-orang sebelah dia juga kan harus kerja pasti, lu kok ngobrol terus, nggak mungkin. Saya ngerti, saya nggak mungkin berpanjang ria. Tapi itu pun sudah membuat dia ngambil waktu ke saya. Dia bilang, aduh Bu merinding. Terus dia bilang, seneng Ibu ngedengernya. Tuh, lihat. Itu belum masalah berat aja, mereka sudah punya kesempatan untuk melihat ada siapa di dalam kamu. Ya enggak? Ya kadang kita enggak panjang lebar pun mereka melihat dari wajah kita, dari senyum kita, dari ekspresi kita, dari kata-kata kita. Dia bilang nih berbeda nih, ada sesuatu yang beda nih. Dia memang tidak sekaya ini, tapi aku lihat ada yang beda. Dia tidak secantik ini, tapi aku rasa ada yang beda. Dia enggak sepintar ini, tapi aku rasa ada yang beda. Dia rasa kenapa yang membedakan kehadiran Tuhan itu membuat kita tidak bisa disaingi oleh orang-orang dunia yang merasa hebat, dan membuat kita juga tidak perlu menjadi minder. Karena kehadiran Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan kepandaian, kecantikan, kegagahan, kehebatan, keahlian, jabatan, posisi apapun juga tidak bisa dibayar. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibayar dengan semua itu. Tetapi dia bilang, aku akan diam, aku akan datang tinggal bersama dengan kamu. Realitaku akan jadi nyata di dalammu. Aku akan buat perbedaan. Kau berfungsi menjadi baitku, menjadi kemahku. Karena engkau mengasihi aku, karena engkau terus-menerus mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang menjadi jaminan kita. Amin. Ya, kita lihat satu lagi. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Inilah penutupnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Terus, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ini kisah tentang Musa datang kepada Firaun, berkali-kali minta, Firaun bebasin bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan.
Tapi dasar Firaun keras memang disengaja sama Tuhan. Tuhan bikin gara-gara dengan Firaun. Karena apa? Dia pengen menyatakan kemuliaannya. Karena itu jangan takut. Apapun yang kita hadapi saat ini dalam hidup kita. Ya, Tuhan seperti bikin gara-gara. Kelihatannya, oh udah dicoba gak bisa juga. Oh jangan jadi sebel, kesel, marah. Enggak. Percayalah, ada mujizat. Ada kemuliaan Tuhan di balik semua yang kita sedang hadapi. Selama kita mengasihi dia dan taat mengikuti kehendak dia. Nah yang sering terjadi, kita jadi gak bisa betul-betul mengklaim Tuhan menyertai kita. Masalahnya kita ngadepin masalah yang dibuat sendiri. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Salahnya dewe apa? Salah dewe, salah ya. Salah dewe. Oh, salah dewe, ya. Salah dewe gitu ya. Ya dia yang buat salah sendiri gitu ya. Tapi terus dia tuh minta penyertaan Tuhan. Tuhan dia, gimana sih lo? Kalau istilahnya bahasa vulgar ya, gaul gitu. Lu yang jalanin sendiri, lu yang cilaka, lu juga yang minta gua tolong. Ya enggak. Seringkali yang terjadi dengan anak Tuhan itu, mereka menghadapi problem, badai, masalah yang dibuat sendiri. Terus minta mujizat, buatlah perbedaan Tuhan. Tuhan bilang enak aja loh. Kemarin kan nanya aku, lakukan ini semau lo. Sekarang minta dibuat perbedaan. Enak aja. Benar-benar keterlaluan. Tetapi yang Tuhan mau, dengar aku, lakukan perintahku. Musa bilang, angkat tongkatnya. Sebenarnya kayak orang gila gak sih? Kayak orang gila kan? Di mana sejarahnya laut bisa kebelah hanya angkat tangan. Angkat tongkat. Ya, sejarahnya di Alkitab buat orang yang taat, percaya, taat, terjadi mujizat. Gak masuk di akal. Taat, dia ikutin, terjadi. Jadi buat Tuhan sekarang yang paling utama buat Tuhan adalah dengerin, taatin aku. Maka realitaku akan semakin nyata. Karena ketika kamu memegang perintahku, kamu melakukannya, kamu mengasihi aku, Bapa akan mengasihi kamu. Kami akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Realita kehadiranku akan semakin nyata. Sehingga orang-orang bisa bilang, ada kemah Allah. Di situ ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat matanya berbinar-binar. Gak pernah menjadi loyo. Rohnya selalu menyala-nyala. Gak pernah menjadi bete. Gak pernah konflik batin. Kenapa? Karena hatinya selalu melihat kepada Tuhannya. Mau dibilang ini, mau dibilang itu, mau problem ini, problem itu. So what gitu loh. Benar gak? Buat dia yang penting Tuhan gue ada. Benar. Tuhan aku udah mati bagiku. Berarti apapun persoalannya pasti bisa ada solusinya. Itu yang menyebabkan dia menjadi tidak loyo. Tidak menjadi menyerah. Tidak menjadi marah-marah. Kesel-kesel. Khawatir-khawatir. Kenapa khawatir? Karena tidak menyadari kehadiran dia yang menyertai kita. Kehadiran dia juga tidak betul kita alami. Karena kita tidak fokus kepada dia. Sehingga kita tidak dengar arahannya. Kita tidak tahu apa yang dia mau. Dan kita tidak melakukan apa yang dia mau. Tapi percayalah. Di saat kita dengar apa yang dia perintahkan. Kita bangun persekutuan dengan dia. Segoblok apapun yang kelihatannya tidak masuk di akal. Segila apapun yang kelihatannya tidak masuk di akal. Selama itu karena kita dengar dia. Kita percaya kepada dia. Kita mengasihi dia. Kita mementaati dia. Maka kami akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Realita kehadiranku akan menjadi nyata. Atasku dan atasmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Praise God. Thank you Lord. Terima kasih. Kami menjadi orang-orang yang dapat mengalami penyertaan-Mu yang sempurna. Karena Engkau hadir di dalam kami. Roh Kudus selalu menyertai kami. Membukakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami bisa hidup dalam ketaatan tanpa bergumul. Karena Engkau hidup
di dalam kami, menjadi kekuatan kami, menjadi motivasi kami, menjadi sukacita kami. Dan kami bersyukur di dalam ketaatan kami dapat merasakan ada kehadiran-Mu yang lebih dan lebih lagi. Ada damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati kami. Ada sukacita-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami semakin hari semakin rindu untuk mentaati-Mu. Dan kami bersyukur terlebih dari itu juga. Kehadiran-Mu di dalam kami itu membuat orang-orang bisa melihat ada perbedaan. Membuat orang-orang semakin banyak datang kepadamu karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kami. Thank you Lord. Ada lagu penyertaan-Mu sempurna. Hafal lagunya? Depannya apa? Kayaknya gitu ya. Bisa ditaruh situ nggak? Jalannya muta terselami, sambil ngobrol dengan dia. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Amin, amin, amin. Heran dan besar bagiku. Oh, terima kasih. Arti kehadiran-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Hanya wanita dari awal. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Amin. Yang pria tiada terduga. Thank you Jesus. Woo. Bersama penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
bersama, rasakan keindahan. Arti kehadir, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadir, ingin ku biarlah terjadi, ingin ku selalu bersama. Thank you Lord. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yes God Jesus, hallelujah. Can I praise you, Jesus? Lokreba yenda baranoskan. Let's get my Lord. Hallelujah, Lord. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Yeah. Lafron cerebret Lord. Nikmati, nikmati. Dia hadir di dalam kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bangun kesadaran ini. Terus ingin selalu bersama dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Kenal Dia, kenali Dia. Dekada masyarakat, sehingga kau tahu apa yang menjadi hatinya, sehingga kita akan lakukan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Apabila kau mengasihi aku, mendengarkan perintahku, maka aku akan mengasihi engkau. Kami akan tinggal dan Dia bersama-sama dengan engkau. Thank you Jesus. Saya soko boyondo yoko. Yesere bebe yene bebe. Engkau yang membawa kami menjadi jemaat yang bertekun Tuhan, untuk mengenal Kau lebih dan lebih lagi. Lepeke rede macakapat, horaba baba ceke rebede, logo bakorodo randaba, cancere bebe yende bebe. Bawa kami semua bertekun Tuhan, bersekutu dengan Engkau, bersekutu dalam firman, mengalami Kau lebih lagi, mengenal Kau lebih lagi, hidup dalam ketaatan, dari ketaatan kepada ketaatan. TTPKPKRBBB Japa kaparana masande, loko poporana sande. Ketaatan kami tidak menjadi ketaatan yang pakai pergumulan Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang taat tanpa pergumulan. Karena kami mengenal Engkau, karena kami mengenal kasih-Mu, sehingga kasih kami kepadamu semakin mendalam. Ketaatan kami kepadamu tanpa keterpaksaan. Kami suka Tuhan mentaati Engkau. Kami suka berjalan bersama Engkau. Kami suka mendengar arahan-Mu. Dan kami suka melakukan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, biarlah kebenaran ini jadi betul-betul kebenaran yang memerdekakan. Setiap umat-Mu tidak ada lagi yang memakai waktu-waktu kosongnya dengan sembarangan. Buat kami menjadi jemaat yang bertekun di dalam masa-masa damai, di dalam masa-masa aman, bahwa kami terus bertekun membangun kehidupan iman kami, kehidupan doa dan firman yang terus-menerus kami bangun Tuhan, sehingga itu menjadi gaya hidup kami. Kami berdoa supaya sungguh ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kami semua memiliki gaya hidup yang sama. Kami suka bertekun di dalam doa, di dalam firman, bergaul dengan Engkau, merenungkan siang dan malam, sehingga
firman demi firman betul-betul menjadi dasar keyakinan kami, dasar kami berpijak. Kami boleh menjadi orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. TETPPP, rela kehilangan waktu kami untuk menggali dan menggali. Rela dikatakan apapun, karena kami tahu pada saat kami membangun dalam belum kelihatan bentuknya. Tapi kami tahu kami sedang melakukan ketaatan, membangun dasar yang benar, bahwa kami semua terus Tuhan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan, sehingga sungguh Tuhan pada waktunya, pada saat datang badai, itulah waktunya Engkau mempromosikan umat-Mu Tuhan, yang berfungsi menjadi bait-Mu, yang tidak tergoncangkan, yang akan menyatakan kehadiran-Mu. Tuhan akan membuat perbedaan. Di tengah badai kami bisa bersuka cita, di tengah badai kami bisa bersorak-sorai. Oh my God, loko krembe bebe. Di tengah situasi sesulit apapun, kami selalu bisa melihat ada solusi, karena Engkau bersama dengan kami, menyertai Engkau selama-lamanya. Dan biarlah dikenapi firman-Mu, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mereka orang-orang yang ada di sekeliling kami, teman kerja kami, keluarga besar kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kami, yang belum mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, buka mata kami untuk bisa melihat keberadaan mereka, bahwa kami semua Tuhan untuk semakin berfungsi, menyatakan kehadiran-Mu lewat hidup kami. Realita kehadiran-Mu semakin nyata di dalam kami, di tengah-tengah kami. Di ibadah ini Tuhan, setiap orang semakin kagum akan Engkau, karena berjumpa dengan Engkau, bahwa kami semua Tuhan betul-betul menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, dan membawanya kepada banyak orang. Kami menjadi orang-orang yang membawa realita Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Yes. Tunggu. Sorak-sorai, kalau orang merasakan dia nikmatin ketemu Tuhan, pasti sorak-sorai enggak gini. Coba, ini tapi enggak dibuat-buat lah ya. Rasakan, sadari, ketika engkau bertepuk tangan, ada yang melihatmu, yang hadir di dalammu itu ikut suka melihat sorak-soraimu. Coba sekali lagi, berikan sorak-sorai kepada Dia. Yes, yang tinggal di dalam kita, yang menjamah kita, amin, yang menolong kita, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.